bi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Sunni wa ghairiha. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Sunni wa ghairiha dan selainnya. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi dari bapaknya Amr, an jaddihi dari kakeknya. Amr bin Syu'aib dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya. An jaddihi dari kakeknya, bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka minal faza'i kalimatin. Mengajarkan ketika takutnya. Faza' itu takut. Kaget sama ya. Aslinya kaget maknanya. Kaget tidur, kaget takut ya. Kaget atau takut di dalam tidur. Rasulullah mengajarkan beberapa kalimat. Kalimatnya adalah ini: A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna min ghadabihi. Min ghadabihi, dari murkanya Allah. Wa syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya Allah. Wa syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya Allah. Wa min hamazati syayatin, dan dari tipu dayanya syaitan. Wa min hamazati syayatin, dan dari tipu dayanya syaitan. Wa ayyahdurun, dan dari tipu dayanya syaitan yang datang kepadaku. Di bangun tidur takut. Tidur takut. Mau tidur kayak atau tidur terus ketakutan, pusing, kaget, takut, baca itu ya. Ini kan doanya dari Nabi ya. Doanya dari Nabi. Jadi umpamanya kita tidur, kita baca ini. Ya, tapi ini khusus bagi orang yang artinya dikhususkan gitu ya, lebih mengarah kepada orang yang ada. Kan kita aja yang udah tua, kadang-kadang Anda mau tidur Anda rasa takut gitu. Iya, lagi-lagi datang gitu. Padahal pikiran kita kan nggak takut apa-apa, nggak takut itu, tapi takutnya nggak jelas gitu ya. Kalau takutnya tanggal kita habis mati sih, takut setan namanya. Dia mah nggak ada yang mati, nggak ada apa-apa, tapi berasa gitu. Itu biasanya takut mati kalau gitu. Ya, takut nggak bangun lagi apa ya, dan termasuk bisikan-bisikan hati itu, rasa-rasa takut dan lain sebagainya. Nah, atau tidur kaget bangun terus takut. Nah, itu baca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Gampang bacanya. Artinya gini, suatu saat anak kita takut tidur apa, nah kita bisa ngajarin, ayo baca ini gitu. Atau bini atau siapa lagi orang pamannya, saudara, minat lagi mana, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Baca, kan kita bisa ajarkan. Dan ini kan dari Nabi. Nah, baca ya. Itu bagi orang yang tidur kaget, terus ketakutan,
Kalau kita mau tidur ada perasaan takut, karena was-was itu datang dari setan. Hamasat itu was-wasan, tipu daya, dan lain sebagainya yang datang dari setan dan dia hadir kepada kita. Ya. Gelisah, kayak orang gelisah kamu tuh tak. Ya bukan kebanyakan ngopi matanya terang aja kayak Philip. Nggak usah tidur terang aja itu mah. Nah, tidur boleh tidur lagi, enggak kaget sih mah tidur aja. Yang goblok namanya kalau itu. Dia baca doa ya tidur, baca doa tidur. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya Allah, wasyarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya Allah. Bisa jadi ada orang yang berbuat kepada kita jahat atau dia benda, pantat dan lain sebagainya. Dia wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin, dan dari tipu daya, bisikan-bisikan yang maksiat dan lain sebagainya yang datang kepada. Nah, kemudian apa? Qala wa kana Abdullah bin Umar. Qala wa kana Abdullah bin Umar wa yu'allimuhunna man aqila min banihi wa man lam ya'qil. Katabahu fa'allaqahu alaihi. Qala berkata kakekku, ya, kata si Amr bin Shu'aib. Qala berkata kakekku, kakeknya kan dia kan dapat hadis ini dari bapaknya dari kakeknya dia, bapaknya dari bapaknya lagi, nanti kakeknya dia kan, yang bangnya. Terus kata Amr bin Shu'aib begini, qala berkata Amr bin Shu'aib, qala berkata jadi, berkata kakek kan yang ketemu dengan Rasulullah kakeknya. Kakekku berkata, wa kana Abdullah bin Umar. Nah kakeknya sama Abdullah bin Umar ini sekurun. Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar itu punya anak namanya Abdullah bin Umar. Adalah Abdullah bin Umar wa yu'allimuhunna. Abdullah bin Umar ini mengajarkan kalimat-kalimat ini, doa ini, man akila min bani, kepada anak-anaknya yang cerdas. Artinya mengajarkan kepada bukan anaknya, dia anak-anaknya, kepada anak-anaknya yang cerdas. Artinya yang cerdas itu kalau yang diajarin cepat nangkep, cepat hafal, gitu, yang udah bisa baca maksudnya. Abdullah bin Umar tuh semua anak-anaknya diajarin. Ya doa ini dari Nabi. Kalau mau tidur apa diajar, suruh baca, semua diajarkan. Adalah Abdullah bin Umar mengajarkan kalimat ini, doa ini kepada anak-anaknya ya, yang pintar, artinya yang udah bisa baca. Wa man lam ya'qil, dan orang-orang dan anak-anaknya yang belum berakal, belum sempurna, belum bisa baca. Nah, sedangkan anak-anaknya yang belum pada bisa baca itu kata bahu fa'alaqahu alaihi, ditulis kemudian di kertas digantung di leher, dijadiin kayak jimat gitu. Jadi ini ente bisa ya, ada sholat, wudu sholat, terus tulis ini, a'udzu bikalimatillahi tammati wa min a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Tulis itu di kertas dalam keadaan berwudu, lepit dong. Tadi jahit tuh pakai kain hitam sama kain putih, kasih tali, santunin di anak kita. Ya, udah jasa langsung dari Nabi nih jasanya. Nah, jadi dia karena dia belum bisa baca, jadi setan menakutin, waduh ada kalungnya nih. Nah kalungnya isinya itu gitu ya. Jadi bahasa Arab itu emang makhluk-makhluk itu takut kalau bahasa Arab. Apalagi itu yang ngomong Nabi.
gitu. Nabi manusia paling super nomor 1 sedunia. Jadi deketin udah Nabi, kabur aja udah. Gitu. Jadi akhirnya kita kira-kira apa namanya halusinasinya begitu kira-kira. Artinya ya ini kan yang bicara langsung Nabi. Nah ini pengakuan daripada kakeknya si Amr bin Shu'aib, kakeknya ngomong Abdullah bin Umar itu mengajarkan anak-anaknya yang udah bisa baca, kalau mau tidur diajarkan kalimat itu, doa itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Tapi anak-anaknya yang lam yakil, yang belum berakal, maksudnya belum sempurna akalnya, yang belum bisa baca, itu nanti beliau tuliskan kalimat itu, doa itu, dan beliau gantungkan di leher. Jadi bikin semacam jimat. Jadi Allahnya kan bocah, gimana? Kan bocah. Tadi yang bocah tadi kita nih yang nggak tahu ya. Iya, masalahnya bocah. Kalau sebetulnya begini ya, masalah asma yang dijadikan jimat itu ulama sebetulnya khilaf, beda pendapat tentang kebolehannya dipakai ke kamar mandi atau tidak. Kalau ulama yang ulama adab ya, adab itu data tasawuf itu tidak membolehkan. Tapi kalau ulama fikih itu nggak masalah, masih nggak masalah. Banyak perbedaan pendapatnya, nggak masalah. Ya apalagi ya anak kecil gitu ya. Kalau pikirannya kan belum ada. Iya kalau anak kecil kan ngomong kencing ya ngomong, bawa yang mana, banyak mana. Kerja dua-duanya ngkongnya. Kencingnya di kampus. Kencing apa-apa nggak masalahnya kan kamar mandi. Nggak masalah. Jadi kita lagi dibolehin belum dalek gitu. Maksudnya jangan kaku ya. Antara syariat dengan adab itu dua-duanya benar. Dua-duanya benar tuh ya bagi kita yang kalau ada begini, dalam rangka beradab terhadap asma Allah, sebaiknya jangan dibawa ke kamar mandi karena nggak bagus di situ. Kalau bentuk tulisan. Nah kemudian apa? Kalau syariat konteksnya beda ya. Dibawa, muka dibaca, mau bagaimana mau. Sehingga nanti ada bahasa berkahnya sedikit. Nah yang kayak kita nih udah gede, udah dewasa, ya mau lagi begitu ya copotin gitu, copotin dulu. Nah copotin taruh dompet di kantong, dia masuk juga ke dalam WC, sama aja itu mah bawa juga. Taruh dulu colong orang, aku sih enggak. Iya tulisan orang. Nah ini hadis dari Nabi. Terus si Amr bin Shu'aib dengar dari bapaknya dapat dari engkongnya. Nah tentang kalimat ini kemudian Nabi bilang begitu, terus engkongnya berkata, saya ngelihat Abdullah bin Umar saja tuh ngajarin anak-anaknya baca kalimat itu kalau mau tidur atau takut tidurnya. Terus anak-anaknya yang belum bisa baca, lam yakil, maksudnya belum berakal sempurna, belum bisa baca, itu dibikin tulis-tulisan. Nah ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Rasulullah dia nggak ingkar adanya begitu-begitu. Tapi orang sekarang kan enggak. Kemudian apa? Bab ma yaqulu idza ra'a fi manamihi ma yuhibbu aw yakrahu. Bab menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh seorang ketika ia melihat di dalam tidurnya, dia bermimpi. Mimpi itu melihat. Ya kan? Kayak bahasanya melihat di dalam mimpinya. Karena orang tidur melihat, maksudnya dia yang kayak orang yang lihat TV apa itu dia melihat gitu ya. Karena ruhnya naik ke langit. Orang yang tidur itu ruhnya naik ke langit terus sampai ke aras, jauh naik. Orang ramai sana malam di aras. Rawain Nabi Sahih Bukhari, kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari an Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Abi Sa'id sami'an Nabi, telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Nabi, kata Nabi, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, ketika seseorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang ia sukai, ia senangi, maka ketahuilah fa inna ma hiya minallahi ta'ala, maka sesungguhnya mimpi yang ia senangi itu adalah datang dari Allah Ta'ala.
Kita mimpi itu kita senang. Itu datang dari Allah Ta'ala. Pastilah. Maka kalau kita mimpi yang membuat hati kita senang, pasti datangnya dari Allah, maka falyahmadillah. Maka memujilah kepada Allah. Artinya mimpi enak itu alhamdulillah. Falyahmadillah ta'ala, maka hendaknya ia memuji Allah Ta'ala alaiha, atas mimpinya, mimpi yang ia sukai. Kemudian apa? Wal yuhaddits biha, dan ceritakan kepada orang lain. Wal yuhaddits, dan hendaknya dia ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Kalau mimpi enak, ceritain. Ya. Atau kalau mimpi yang kita senang, maka memujilah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, dan ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Karena mimpinya bagus dan kita demen. Wa fi riwayatin, dan yaitu dalam satu riwayat, dalam riwayat lain, redaksi lain, hadis lain, dalam redaksi hadis yang lain, fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Itu redaksinya fala yuhaddits biha, janganlah seseorang menceritakan mimpi itu kecuali kepada siapa yang ia sukai, ia senangi. Dia jangan sembarangan cerita. Nah, orang yang dia senangi siapa? Umpamanya ustaz, kiai, boleh cerita. Ya, kiai bilang, soal ke kiai, terus mimpi, kita mimpi begini, kita ceritakan. Kalau siapa aja cerita. Artinya gini, redaksi yang pertama, ceritakan mimpi yang membuatmu senang kepada orang lain. Redaksi yang kedua dalam hadis lain, dalam redaksi yang lain, satu hadis, jangan ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang kau senang. Ya, kita demen sama ulama, kita senang sama para ulama, kita ceritakan. Itu kalau mimpinya apa? Ini. Lawa idaro agairu dzalik mimma yakrahu. Maka ketika seseorang itu waidar agar dari, ketika dia melihat suatu mimpi yang ia tidak senangi, selain yang dia senangi berarti yang dia tidak senangi. Ketika ia bermimpi sesuatu yang ia tidak senangi, mimma yakrahu, dari mimpi yang dia tidak senangi, fa inna ma hiya minasyaitan. Maka ketahuilah bahwasanya mimpi yang buruk itu atau tidak disenangi itu adalah datang dari setan. Nah, kalau mimpi yang nggak enak, ya, yang bikin kita takut, kemudian dan lain sebagainya, itu datang dari setan. Kemudian falyasta'id min syarriha, maka hendaklah seseorang memohon perlindungan dari keburukan setan. Wala yadhkurha, dan jangan menceritakan mimpi itu kepada orang. Ya, mimpi jelek jangan ceritain. Berarti kita keingetan mulu ya, agak. Yang ngobrol yang lain aja juga lupa diri. Gitu ya. Bukan kalau mimpi jelek diceritain, entah orang komen. Wah lu, itu justru jadi kepikiran kita. Ya kan? Kita ngomong sama orang begini, supaya banyak lu. Kan, darah buahnya mimpi begitu, agak lama lagi. Ya. Nah, kan kita takut jadinya kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara mimpi. Dia takut kita. Gitu. Jadi kalau mimpi buruk nggak usah ceritain. Nggak usah diceritain kepada orang lain. Berlindunglah kepada Allah. Artinya apa? Istighfar dan lain sebagainya, minta perlindungan kepada Allah supaya tidak terjadi dan lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwasanya jangan menceritakan kepada orang lain mimpi buruknya. Nah, kemudian warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ar-ru'ya as-salihatu wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu minallah. Kata Nabi, ar-ru'ya as-salihatu,
mimpi yang bagus, yang baik. Dalam redaksi lain, wa fi riwayatin, dalam redaksi lain hadisnya ar-ru'ya al-hasanatu, bukan as-shalihat. Sama artinya mimpi yang bagus, mimpi yang baik. Mimpi yang baik, mau kalimatnya ar-ru'ya as-shalihat atau kalimatnya ar-ru'ya al-hasanah, yaitu minallah, datang dari Allah. Nah, wal hulmu minasyaitan. Wal hulmu minasyaitan, sedangkan mimpi buruk itu minasyaitan, datang dari setan. Lah terus faman ra'a syai'an yakrahu. Faman ra'a syai'an, maka barang siapa yang melihat sesuatu, artinya mimpi. Siapa orang yang mimpi sesuatu yang ia tidak senangi, itu dan mimpinya. Maka barang siapa yang bermimpi, yang mimpi sesuatu yang ia tidak senangi, maka falyan us an yasarihi talatan, kata Nabi. Maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia meniup ke arah kirinya 3 kali. Nah, dari Nabi nih, kayak orang dulu pada tahu tuh. Mimpi buruk, kita mimpi jelek nih, mutusin pakai tiup 3 kali ke kiri ya. Ya belum, ini ada adalah kan. Ini bukan belum, dan sebetulnya biru nih. Iya begitu. Kayak orang ngeteh ada Pas ya peninggalan. Orang teh tahu dah. Kopi mah nggak ada sangkutannya. Ya. Iya kan gitu. Ya. kayak orang buang ke sililitan. Nah, siapa orang, maka barang siapa yang bermimpi tentang sesuatu, mimpi sesuatu yang ia tidak senangi, maka hendaknya dia meniup ke arah kirinya 3 kali. Kiri. Ini dari Nabi nih jasanya. Kemudian apa setelah itu? Wal yata'awwad minasyaitani. Kemudian dia berlindung dari setan. Ya, pokoknya a'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Ya. Mau coba? Mudah-mudahan termalam mimpi buruk. Wah, ingat iya tadi ngaji suruh niat 3 kali. Nah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir. Ya, satu nih ya, satu perangannya hadisnya. Nah, kata Nabi begini, fa innaha la tadurruhu. Fa innaha la tadurruhu. Maka sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan membahayai dia. Ya, syaratnya itu niup 3 kali kiri. Takutnya mimpi itu terjadi. Mimpi aku yang lulus mobil. Astagfirullah. Istighfar, dan syaitan, astagfirullah. Tapi dengan niup bawahnya, ya itu masih, ya kalau Allah berkehendak bisa terjadi. Pagi-pagi aku mau keluar kali lah, aku mimpi kaki gua kalak mobil, aku keluar anak nangis, aku kita dia main motor, ini lah. Kamu pikir buat aku saya, terus aku udah celaka kita udah mikir ditabrak. Ya, umumnya orang mikir nggak ditabrak. Itu buktinya emang udah ditulis hari ini ya kalau mobil ya kenapa? Ya itu takdir namanya. Ya cuma itu alhamdulillah masih hidup. Kita nggak sadar awalnya. Nah, itu kata Nabi fa innaha la tadurruhu. Artinya apa? Maka bahwa mimpi itu tidak akan bisa membahayai dia. Kenapa? Itu Nabi ajarin. Ini kiri 3 kali. Terus apa? Berlindung kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi yang benar datang dari setan. Jangan sampai menimpa saya mimpi ini. Ya gitu ya. Paham ya? Itu satu caranya. La wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan fal yang busuk badala fal yanfus. Kalimatnya pakai fal yabsuk sebagai ganti dari kalimat fal yanfus. Fal yasfuk, fal yabsuk. Hadisnya gini, paman ro'a syai'an yakrahuhu fal yabsuk gitu, makanya gitu.
Riwayat yang lain bukan falyamsu, sama hadisnya cuma lempangan itu diganti. Falyamsu maka meludahlah. Nah ini dia. Falyamsu maka meludahlah atau buanglah ludah. Gitu. Ludahnya 3 kali sama ke kiri ya. Nah, meludahnya bagaimana? Wa dhahiru adapun zahirnya hadis ini. Wa dhahiru adapun zahirnya. Jelasnya hadis ini anal murada bahwasanya yang dimaksud anal murada an-nafatu. Yang dimaksud dengan apa? Niup atau meludah bahwa an-nafhu niup. An-nafasu itu an-nafhu meniup, an-nafhu latifun. Niup yang ringan lari qoma'ahu yang tidak ada reaknya atau tidak ada ludahnya. Meludah tapi nggak meludah, nah, gitu kayak tadi, gitu ya. Angin doang tuh. Nggak juga wah itu mah. Saya kata nih lari. Bukan karena ikutin Nabi yang ludahnya nggak sanggup. Nusin nih kanan dan kiri kita gini gitu. Harus dia belum ya. Jadi gampang ini. Lu gila man. Musuh gua ngamalin hadis semua kok lu gila. Dasar lo. Lu juga dasar lagi. Baik kalau begitu, berangkat pulang ke rumah lu lah. Boleh malam ini dulu lah. Besok ingat lo, ingat itu. Yang mana begini. Terus saya udah jalan ke kamar mandi juga nih. Lu udah sana. Kemudian apa? Warwaina fi sahih Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim an Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah kata Nabi idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha wal yabsuq an yasalihi talatan. Yang ceritain Jabir beda lagi tapi santai. Kata Nabi apa? Ketika salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak disenangi, falyabsuq maka hendaknya dia meludah. Maka hendaknya ia meludah an yasarihi di arah kirinya salasan 3 kali. Maka hendaknya dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Ya, yang meludah tadi yang meludah yang ringan yang nggak ada mereka meludahnya. Habis begitu apa? Wal yasta'id billah. Wal yasta'id billah dan hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir salasan. Beda lagi nih. Hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan setan atau dari setan 3 kali. Umpamanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ya 3 kali juga. Terus habis itu mana? Wal yatahawal an janbaihi allazi kana alaihi. Nah ini ya. Kalau ini sering ada prakteknya. Kemudian dia berpindah. Rubahlah posisi tidurnya. Wal yatahawal an janbihi dan pindahlah an janbihi dari lambungnya posisi tidurnya alaihi allazi kana alaihi yang dia ada pada posisi pertama, posisi awal. Nah gitu ya. Jadi posisinya rubah. Kalau kaget, kalau kita sering gitu, saya ajarin dulu enak sih. Obatnya, ya mangus, makupat. Udah nggak takut, masih ayat, minum, ya ini kan aus. Jadi jangan itu rubah. Nah, boleh. Hadis ya. Pokoknya mimpi yang tidak disenangi, beludah 3 kali sebelah kiri, kemudian minta perlindungan kepada Allah 3 kali. Kemudian ada rubah posisi tidurnya. Wal yatahawal an janbihi allazi kana alaihi.